Ini adalah salah satu sedan tersukses yang pernah dibuat oleh Honda, yang sampai sekarang, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, mobil ini masih terlihat berwibawa, terlihat keren, dan masih bisa diandalkan untuk dijadikan sebagai mobil harian kalau mampu merawatnya. Mari kita bahas, ini dia Honda Accord Maestro. Di antara semua keluarga Honda Accord, dari generasi pertama sampai generasi yang paling baru sekalipun, bisa dibilang Honda Accord Maestro ini merupakan generasi dari Accord yang paling populer. Honda Accord Maestro ini merupakan generasi keempat dari daftar keluarga Accord. Generasi pertamanya diperkenalkan di tahun 1976 dengan bentuk hatchback 2 pintu yang tidak masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia hanya versi sedan 4 pintunya di tahun 1979. Kemudian generasi keduanya diproduksi di tahun 1982 sampai tahun 1985, yang dikenal sebagai Honda Accord Executive, yang bentuknya jadi lebih besar dan mesinnya lebih bertenaga. Lanjut generasi ketiganya diproduksi di tahun 1986 sampai tahun 1989, yang dikenal sebagai Honda Accord Prestige. Dan berikutnya masuklah generasi keempatnya yaitu Honda Accord Maestro. Yang di Indonesia, mobil ini masuk sejak tahun 1990 sampai tahun 1993. Dan pada masa itu ada dua varian, yang pertama bermesin karburator dan yang kedua sudah menggunakan injeksi. Lalu setelahnya masih ada banyak lagi Accord-Accord yang bermunculan sampai sekarang, yang kalau dijelaskan rasanya akan terlalu panjang. Sekarang, Honda Accord ini sudah memasuki generasi ke-11. Bentuknya sudah sangat modern, bermesin hybrid, tapi untuk popularitasnya masih kalah saing dengan Toyota Camry, yang sudah merajai di kelas sedan mewah. Nah, kembali ke pembahasan Honda Accord Maestro, di video kali ini kita akan coba bahas seberapa menariknya mobil ini, seberapa banyak fiturnya, dan apa saja kekurangannya yang perlu diperhatikan jika mempertimbangkan mobil ini sebagai mobil harian. Dan seperti biasa, mari kita bahas mulai dari desain luarnya. Alasan kenapa banyak orang suka dengan mobil tahun 90-an adalah karena pada masa itu pabrikan masih totalitas dalam membuat mobil. Dan salah satu masterpiece-nya bisa dilihat dari Honda Accord Maestro ini. Bentuk luarnya terlihat sangat sporty, pipih dan agresif, meskipun ini adalah sebuah mobil mewah pada masanya. Untuk tipenya sendiri, Honda Accord Maestro ini ada dua, ada yang masih menggunakan karburator untuk yang keluaran awal dan ada juga yang sudah menggunakan injeksi untuk yang facelift-nya. Yang perbedaannya sekilas bisa dilihat dari beberapa detail di bagian luarnya. Untuk desain depannya, bisa dilihat kalau mobil ini memiliki kap mesin yang posisinya sangat rendah. Ini tingginya setara dengan dengkul orang dewasa. Untuk lampunya berbentuk pipih seperti ini, dengan model terpisah untuk lampu jauh dan lampu dekatnya. Grillnya juga pipih, dan untuk membedakan antara yang karbu dan juga yang injeksi, bisa dilihat dari bagian lampu sennya. Untuk yang pre-facelift atau untuk yang karburator, lampu sennya masih berwarna putih dengan sedikit aksen oranye seperti ini, sedangkan untuk yang injeksi, lampu sennya sudah full berwarna oranye seperti ini. Dan ada juga beberapa pemilik dari Honda Accord Maestro ini yang mengganti bumpernya dengan versi JDM yang ada dudukan untuk fog lamp. Untuk bentuk sampingnya seperti ini, bentuknya pipih tapi memanjang. Mobil ini memiliki panjang sekitar 4,7 meter, tapi tingginya nggak sampai 1,4 meter. Ditambah dengan ground clearance-nya yang cukup rendah, yaitu 160 mm, membuat mobil ini memang agak PR untuk diajak melewati jalanan berlubang atau yang banyak polisi tidurnya. Untuk detailnya, di bagian samping di sini ada lampu sen di bagian fender untuk yang injeksi, ada list chrome di bagian kacanya, ada side moldingnya juga, dan untuk yang facelift side moldingnya ini jadi agak lebih kecil. Dan yang spesial dari mobil ini, untuk yang keluaran awal tahun 90 atau 91 yang masih menggunakan karburator, dia ban belakangnya bisa ikut berbelok, walaupun nggak banyak, hanya sekitar 5 derajat. Tapi itu lumayan membantu untuk menambah radius putar dari mobil ini. Tapi sayangnya, untuk fitur 4-wheel steering ini harus dihilangkan di versi injeksinya karena dinilai terlalu kompleks dan terlalu mahal untuk diproduksi dan diperbaiki. Kemudian pindah ke bagian belakangnya, di sini bentuknya juga lumayan mewah dengan lampu yang besar mengotak. Untuk yang keluaran awal lampu sennya ada di bagian atas, sedangkan untuk yang injeksi, lampu sennya berada di bagian bawah. Dan sisanya simple aja, ada plat nomor di bagian tengah, ada defogger di bagian kaca belakang, ada third back lamp-nya juga, tapi belum ada sensor parkir atau kamera mundur. Untuk mesin dari Honda Accord Maestro ini, dia menggunakan mesin berkode F20, dan sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan kalau dia ada versi karburator dan ada versi injeksi. Yang karburator mampu menghasilkan tenaga sekitar 120 horsepower dan torsi 145 Nm. Sedangkan untuk yang injeksinya, tenaganya naik jadi 133 horsepower dan torsinya jadi 178 Nm. Dan karena 2000 cc dengan bodi yang lumayan besar, tentu konsumsi BBM dari mobil ini jadi nggak terlalu irit-irit amat.
Untuk dalam kota, mobil ini bisa mendapatkan 1:8 sampai 1:10 km per liter, dan untuk luar kotanya bisa sampai 1:12 km per liternya. Masuk ke bagian interior, bisa dilihat kalau interior dari Honda Accord Maestro ini termasuk yang lumayan mewah dan kesannya penuh, karena tombol-tombolnya lumayan banyak. Untuk dashboard dan panel pintunya, semuanya menggunakan bahan soft touch, dan di bagian pintunya juga ada aksen kain yang lembut seperti ini. Joknya juga menggunakan bahan fabric yang sangat nyaman untuk diduduki, sandarannya enak, set supportnya juga terasa, dan untuk yang keluaran akhir tahun 93, dia punya head adjuster elektrik di bagian kursi pengemudi. Jok baris keduanya juga nyaman, sandarannya enak, joknya empuk, headroomnya juga lumayan lega, ada armrestnya juga, walaupun untuk di bagian legroomnya ini tidak terlalu luas, dan tempat penyimpanannya juga cukup minim. Hanya ada back pocket di belakang jok baris pertama. Kemudian, untuk fiturnya ini termasuk yang lumayan lengkap. Mulai dari bagian pintu pengemudi, ada power window yang sudah auto up and down untuk di bagian driver. Ada electric retract untuk yang tahun 93, dan ada juga electric mirrornya. Setirnya hanya bisa ditilt, tapi itu cukup wajar untuk di tahunnya. Instrumen clusternya masih menggunakan model analog, tapi desainnya terlihat mewah dan indikatornya juga cukup lengkap, termasuk ada indikator untuk bukaan pintu. Kemudian di bagian dashboard tengahnya, di bagian atasnya ada jam digital, kisi AC-nya ada 4 dan bisa dibuka tutup, ada tombol fog lamp, rear defogger, dan juga hazard. Di bawahnya ada pengaturan AC yang lumayan lengkap, dan untuk yang facelift atau untuk yang injeksi, dia sudah menggunakan AC digital yang bisa dibuka tutup seperti ini. Sedangkan untuk yang keluaran awal atau versi karburator, dia masih menggunakan AC yang model kompor seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada head unit single DIN dan penyimpanan terbuka, dan ini bisa di-upgrade sampai ke double DIN kalau memang dirasa dibutuhkan. Di bawahnya lagi ada soket lighter, asbak, penyimpanan terbuka, dan tuas transmisi serta tuas rem tangan. Kemudian untuk tempat penyimpanannya, sayangnya di mobil ini termasuk yang agak minim. Hanya ada set pocket di bagian pintu depan, glove box di bagian depan kiri, dan beberapa tempat penyimpanan kecil di bagian tengah, dan belum ada cup holdernya. Tapi untuk di bagian bagasi dari mobil ini termasuk yang lumayan luas, tapi memang nggak terlalu tinggi. Jadi bentuknya agak pipih, tapi memanjang dan juga lebar. Untuk rasa berkendara dari sebuah Honda Accord Maestro ini termasuk yang sangat sporty. Posisi duduknya rendah, kakinya selonjoran, tapi walaupun posisi mengemudinya ini termasuk yang rendah, dia punya kaca yang besar dan pilarnya juga kecil, sehingga pandangan kita sebagai pengemudi itu sangat luas. Jadi semua bagian mobil bisa terpantau dengan jelas. Ini rasanya kayak nyetir mobil yang ukurannya sangat kompak, tapi harus agak berhati-hati karena sebenarnya ukuran dari mobil ini termasuk yang lumayan panjang. Dan harus berhati-hati juga kalau melewati jalanan berlubang karena ground clearance-nya itu sangat rendah. Jadi kalau bisa, misalkan kalian beli mobil ini, pastikan jalanan di sekitaran rumah kalian itu nggak banyak lubangnya. Kemudian untuk performa mesinnya, ini termasuk yang sangat enak untuk dipakai harian. Mesinnya lebih ke arah torsi yang cocok untuk stop and go, tapi kalau dibawa ngebut juga masih enak, masih bisa. Dan fun to drive. Setirnya direct walaupun nggak sedirect di Honda Civic, suspensinya juga nyaman, kekedapan kabinnya juga bagus, dan ini dipakai jarak jauh pun masih sangat nyaman, dan nggak bikin capek. Untuk harga, sekarang Honda Accord Maestro ini pasarannya cukup bervariatif. Di pasaran harganya ada yang menjual mulai dari 30 jutaan untuk kondisi bahan, kemudian ada juga yang menjual di angka 50 jutaan dengan kondisi standar, sampai ada yang harganya di atas 80 jutaan dengan kondisi yang masih sangat terjaga. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan budget yang kalian punya. Kemudian untuk pajaknya, mobil ini termasuk yang lumayan murah, per tahunnya ada di kisaran 500-800 ribuan, mungkin bisa lebih mahal lagi tergantung dari daerah, tahun, dan kepemilikan. Kesimpulannya, Honda Accord Maestro ini adalah sedan tua dari Honda yang masih bisa jadi pilihan untuk kalian yang sedang mencari mobil harian yang cukup mewah pada masanya. Mobilnya juga fun to drive dan mesinnya masih cukup reliable untuk digunakan sehari-hari. Tapi tentu karena ini adalah mobil tua, pastikan punya budget lebih untuk biaya perbaikan atau perawatannya. Dan pastikan juga jalanan di sekitaran rumah kalian tidak banyak lubang atau polisi tidurnya. Dan sekian pembahasan kita mengenai Honda Accord Maestro ini. Seperti biasa, silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Komentar kira-kira kita bahas mobil apa lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.